Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arbaina Laila dengan NIM 12120303159. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas E. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban mengenai ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor yang pertama, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan bertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Nah, menurut saya, keselarasannya yaitu menjunjung tinggi kesamaan dan kesetaraan, tidak membedakan ras, etnis, suku, bahasa, kasta, dan lain-lain. Dipastikan dengan tindakan Nabi yang membebaskan budak negro yaitu Bilal bin Rabah, bahkan ia mengangkatnya menjadi muazin. Contoh ini yaitu menunjukkan bahwa harkat martabat manusia melampaui segala hal dan tidak memandang siapapun. Nah, adapun pertentangannya yaitu HAM memandang bahwa prinsip kebebasan harus diberlakukan secara mutlak tanpa batas. Sementara Islam tidaklah demikian. Menurut Islam, kebebasan tidaklah mutlak tanpa mengenal batas. Ada batas-batas tertentu yang harus dipahami. Kebebasan manusia tidaklah berarti bahwa boleh bertindak semaunya. Sebagai contoh, Islam dan HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip dasar. Islam memberikan jaminan kebebasan beragama ini sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Interpretasi kebebasan dalam Al-Quran tersebut terimplementasi dalam dokumen UIDHR tahun 1981 artikel 10 yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak untuk mengikuti hati nurani dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Sementara itu, kebebasan beragama ini juga mendapat jaminan dalam HAM Barat. Kedua ialah demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Soalnya, jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Jawabannya ialah hubungan ketiga lembaga tersebut adalah semuanya sederajat, tetap berpengaruh satu dengan yang lainnya. Karena sederajat itu akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga. Selain itu, mereka saling mempengaruhi dan terjadi proses timbal balik. Lembaga legislatif yang merancang suatu negara atau aturan, lembaga eksekutif yang melaksanakan aturan tersebut, dan ada lembaga yudikatif yang membantu juga memberikan sanksi. Dari fungsinya, maka antara pihak legislatif dan eksekutif harus melakukan kerjasama. Terlebih di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan, dan dari sinilah tercapainya tujuan nasional. Menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Jawabannya, iya, sudah sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Karena pada poin atau unsur yang dikemukakan oleh Dawam Raharjo tersebut sudah sesuai dengan prinsip atau kesepakatan yang terjadi di kota Madinah pada saat itu. Unsur kesepakatan itu diantaranya ialah Al-Quran atau agama yang menjadi sumbernya, menghindari diri dari konflik yang dapat menyebabkan perpecahan, dan ada juga masyarakat yang suka bersosialisasi dan suka tolong-menolong. Radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan yang serius, yang perlu segera untuk ditangani, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, jawaban saya ialah upaya membentengi generasi muda dari pengaruh ajaran-ajaran kekerasan menjadi tugas bersama. Nah, ada 3 lingkungan sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda.
Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan. Melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda. Kedua, lingkungan keluarga. Melalui peran ini, orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga itu sebagai tempat konsultasi dan diskusi. Yang ketiga, ada lingkungan komunitas. Melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruangan kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Sekian dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.